Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer paling kece di dunia Cubase. Nah, teman-teman, eh, sesuai judul gitu kan, video ini singkat aja. Jadi aku mau membahas tentang bagaimana sih caranya merubah track audio menjadi track MIDI ataupun sebaliknya, track MIDI menjadi track audio. Gimana caranya? Langsung aja simak videonya sampai akhir. Let's go ke projectnya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini untuk uh, sekali lagi menjawab ya seperti biasa ya, menjawab keluh kesah teman-teman mungkin ya gitu, termasuk aku dulu gitu. Jadi kenapa kita harus merubah track MIDI menjadi audio ataupun sebaliknya merubah track audio menjadi MIDI? Jadi gini teman-teman. Pertama, kalau kita ada track MIDI, nah di sini aku udah ada sampel teman-teman. Track MIDI bass. Ini MIDI teman-teman dari VST gitu kan. Dari VST ini. Nah, teman-teman yang mau tahu VST ini, tentang VST ini aku udah bikin videonya tentang ampel bass. Tonton aja videonya teman-teman. Nah, ini adalah track MIDI. Kenapa kita harus merubahnya menjadi track audio gitu kan? Kita harus merender menjadi track audio. Itu kalau kita misalkan ini hanya satu track itu nggak apa-apa teman-teman, ringan gitu kan. Nah, tapi kendalanya adalah biasanya ketika kita banyak menggunakan track MIDI, misalkan ada bass, ada drum, ada piano, ada string, pokoknya semua instrumennya MIDI gitu aja deh. Nah, biasanya aku akan melakukan rendering menjadi track audio gitu. Kenapa? Karena untuk proses mixingnya itu nanti akan menjadi lebih ringan gitu. Jadi kita tidak terbebani lagi oleh prosesornya di MIDI gitu. Makanya kita harus merubah menjadi track audio kayak gitu. Track MIDI itu akan menjadi lebih ringan ketika kita melakukan mixing. Apalagi nanti ketika mixing kita masih menambahkan plugin lagi, menambahkan efek-efek, EQ dan lain sebagainya yang itu juga sangat berat, memakan banyak prosesor di PC atau laptop kita gitu. Nah, inilah fungsi utama kalau aku ya, fungsi utama dari merubah MIDI menjadi audio itu untuk itu. Ketika sudah selesai semua, aransemen memang sudah aman, sudah fix. Nah, itu aku biasanya langsung render semua MIDI menjadi audio. Wah, biar bisa ringan untuk proses mixing selanjutnya gitu. Nah, gimana caranya? Langsung aja teman-teman, gini. Sangat-sangat simpel dan sederhana. Ini ada track MIDI. Aku ambil contoh bass lah yang biar gampang gitu loh, yang mungkin semua orang menggunakan gitu. Bass itu pasti VST atau ya kayak gitu-gitulah gitu. Nah ini kayak gini. Nah, ini MIDI bassnya seperti ini. Nah, gimana caranya untuk merubah menjadi track WAV gitu kan? Caranya gampang banget. Kita select ini tracknya semua gini kan. Kemudian pencet tombol di keyboard kontrol, gitu kan? Pencet kontrol, kemudian klik kanan. Nah, akan muncul teks seperti ini, box seperti ini. Nah, kita pilih yang ini teman-teman, render in place gitu. Jadi kalau kita render satu-satu terus kita import lagi, nah itu kan memakan waktu lama gitu, dan itu tidak ya, pokoknya tidak saya sarankan deh, walaupun itu bisa gitu kan teman-teman. Nah, ini cara yang simple, cara yang cepat, memang difungsikan seperti itu gitu. Langsung aja render in place. Nah, di sini ada dua menu. Ada render with current setting atau yang bawahnya itu render setting bla 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 bla. Nah, ini kalau kita buka, nah ini aku buka yang ini dulu ya. Nah, ini settingan untuk kita merender teman-teman, mau seperti apa. Jadi biasanya di sini aku nggak rubah-rubah, paling cuman
ininya bit depth-nya ini teman-teman disesuaikan dengan projectnya gitu kan. Kemudian foldernya, lokasi penyimpanan filenya mau di mana gitu, kemudian sama namanya gitulah. Nah tapi yang penting ada di sini teman-teman, mau di render dry itu berarti tanpa efek apapun. VST itu kalau sudah ada efeknya dia tidak akan ikut, kalau sudah ada pluginnya tidak akan ikut. Pokoknya ini bener-bener clean gitu, tidak ada settingan apa-apa gitu. Kalau teman-teman sudah mixing di sini misalkan udah dimasukin EQ, kompresor dan lain sebagainya, terus mau di render, nah ini menu yang ini tidak akan mengikuti gitu. Terus ada yang channel setting. Channel setting itu yaitu kalau teman-teman udah masukin insert, plugin dan lain sebagainya itu akan ikut. Kemudian complete signal path ini tuh akan mengikuti ekspresi-ekspresi yang ada di VST-nya teman-teman gitu. Misal ada slap, misal ada mute gitu, dia akan ikut gitu. Terus di sini semuanya complete signal path plus master effect gitu. Jadi misal sudah dipasangi delay, sudah ada reverbnya, ada sound effectnya, ada paralel kompresornya, ini semua akan ikut. Pokoknya semua yang terjadi di track ini itu akan ikut ke render gitu. Nah tapi kalau yang ini itu ya udah kering apa adanya gitu, mentah. Nah gitu. Nah tapi biasanya aku tidak menggunakan itu teman-teman. Biasanya kalau merender itu kan tujuannya untuk memixing biar lebih ringan. Otomatis track ini belum aku apa-apakan, ini masih kosong gitu kan. Settingan ini belum ada apa-apa, paling cuman ada EQ dan ya sedikit. Nah ini kayak gini, ada adjust EQ kayak gini untuk menentukan karakternya aja gitu. Nah aku menggunakan yang ini teman-teman, yang atas, render with current setting. Itu berarti kita merender data yang ada sekarang ini, apa yang terjadi di sini. Jadi kalau ekspresinya kita dapat, terus insert tadi dapat, kalau sudah ada efeknya itu ya ada kayak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi di track MIDI ini akan dirender menjadi WAV gitu, apa adanya gitu. Nah biasanya aku langsung pilih ini, langsung klik aja, kita tunggu dan boom. Nah sudah jadi di sini teman-teman. Ini sudah 100% sama dengan VST ini gitu. Jadi track ini kalau kita play ini kan seperti ini tadi, ini solo MIDI gitu kan. Nah yang ini itu sama teman-teman. Nah ini tidak berubah sama sekali karena kita merender persis apa yang sudah kita gambar di MIDI gitu. Termasuk insertnya atau EQ-nya atau apapun yang sudah ada di track ini itu ikut teman-teman tadi di sini. Nah ini perbandingannya. Nah ini sudah ada ininya kan, di sini pun juga ada. Nah ini juga ada, ini bass, ini channel bass, ini bass R kan. Nah ini sudah ada. Jadi caranya gampang banget untuk MIDI menjadi track audio WAV gitu. Jadi ini jauh lebih ringan teman-teman dibandingkan kita harus mixing MIDI. Nah biasanya kalau sudah gitu, yang track MIDI ini aku langsung disable aja. Nah sudah aku matikan, kita fokus ke track WAV-nya gitu. Jadi ini track MIDI-nya sudah mati gitu. Oke, nah lanjut. Sekarang gimana kalau sebaliknya gitu kan? Ini sudah mati ya. Ini track bass yang MIDI ini kita sudah nggak pakai nih. Misalkan kita udah nggak punya nih. Nah kita hanya punya track WAV, dimana ini kita misalkan take live gitu kan. Ini player asli, bass asli gitu kan. Nah permainnya seperti ini. Nah seperti ya kita take asli, entah di direct, entah di DI, entah di todong gitu. Pokoknya ini adalah track WAV yang kita tidak punya data MIDI-nya sama sekali gitu kan. Tapi kenapa kita harus merubah ke MIDI gitu kan? Tadi yang MIDI aja kita rubah menjadi track WAV.
Tapi sekarang kita udah punya data WAV, malah kita mau balikin ke MIDI. Loh, kenapa gitu kan harus bolak-balik. Nah, ini untuk menjawab atau untuk mengatasi di mana ketika kita hanya punya track WAV, teman-teman, ketika live itu kita tidak bisa mengotak-atik lagi suaranya atau soundnya atau karakternya apapun itu. Di sini aku ambil sampel contoh drum ini gitu, bass ini gitu ya. Nah, bass ini ya udah kita dapat sound bass ini ya kayak gini gitu. Kita tidak bisa merubah sesuai dengan VST yang kita punya gitu kan. Misal karakternya kurang cocok nih sama genre lagunya gitu. Kalau menggunakan MIDI kita bisa mengganti VST mungkin, mengganti preset mungkin gitu kan, mengganti settingan di VST-nya gitu. Banyak sekali cara untuk mengedit agar soundnya itu lebih sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Tapi kalau WAV itu tidak bisa gitu ya. Kita tag dengan Fender ya suaranya Fender, kita tag dengan jazz bass ya suaranya jazz bass gitu. Kita nggak bisa milih-milih lagi gitu. Nah, tapi di Cubase ini kita diberikan fitur yang luar biasa. Kita bisa merubah data track WAV ini menjadi MIDI untuk kita bisa ekspor lebih jauh lagi. Nah, caranya gimana? Langsung aja. Jadi gampang banget, teman-teman. Nah, ini caranya tinggal kita klik 2 kali tracknya gitu ya. Klik kiri 2 kali seperti kita akan mengedit vokal, seperti kita akan tuning vokal. Kemudian kita buka vari audionya. Kita tunggu. Nah, maka data vari audionya akan muncul, teman-teman, di sini. Vari audio dari bass tersebut. Nah, kalau nggak percaya, ini misalkan tak turunkan, nadanya akan berubah. Ini ya, berubah. Nah, jadi false kan? Nah, kita kembalikan. Berarti ini sudah berhasil, teman-teman. Track WAV-nya sudah berhasil kita buka di vari audio, gitu kan? Nah, kemudian kita blok semua. Ini yang penting, teman-teman. Quantized pitch-nya ini kita jadikan 100%. Biar semuanya tepat, karena MIDI kan tepat, tidak ada yang geser sedikit-sedikit. Kalau kayak ini tadi misal natural gini, nah ini kan ada yang tidak tepat di kotaknya gitu. Nah, maka kita fullkan aja biar 100% tepat di nadanya. Oke, sekali lagi kita buktikan. Kalau ini aku naikkan, dia akan berubah. Nah, dia akan berubah ya. Nah, ini yang bernada deh biar kelihatan. Ini. Nah, itu ya. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ini kan belum menjadi MIDI, hanya merubah data ini. Kita buka vari audionya. Kemudian caranya merubah menjadi MIDI itu di sini ada tombol ini, teman-teman, function. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah ada yang paling atas, extract MIDI. Oke, sesimpel itu. Kita klik aja, klik. Nah, dia akan muncul text box seperti ini. Di sini sama, teman-teman, settingannya ya seperti tadi, seperti kebalikannya yang MIDI menjadi track WAV. Di sini juga, di sini ada just note and no pitch bend. Jadi hanya notnya aja, tapi ekspresinya kalau misal ada bending, misal ada slur itu tidak akan tercapture gitu. Kemudian di sini ada static pitch bend. Jadi ada ekspresi yang ikut gitu, tapi statis gitu, tidak real itu gitu kan, teman-teman. Terus di sini ada ya macam-macam. Teman-teman bisa coba-coba sendiri di sini. Di sini ada note dan pitch bend curve. Jadi kalau kita tadi di sini ada gelombang-gelombangnya yang naik turun, itu kan itu akan tercapture juga gitu. Nah, tapi biasanya aku kalau menjadi MIDI itu aku lebih pilih menggunakan yang note-nya aja gitu, karena
ekspresinya, terus dinamikanya, velocity-nya itu nanti aku akan atur di MIDI-nya gitu. Terus di sini ada dynamic velocity. Di sini biasanya aku dua ini teman-teman, antara fixed velocity dan dynamic velocity. Jadi kalau memang pemain bassnya itu waktu take dynamicnya sudah enak, dinamika lagunya sudah enak, ya aku akan pilih ini. Tapi kalau enggak, mungkin aku akan lebih pilih fixed velocity gitu. Jadi nanti aku bisa atur-atur sendiri, aku sesuaikan dengan drumnya lagi gitu. Nah, langsung aja pilih misal fixed velocity. Kemudian di sini destinationnya kita pilih di new MIDI track gitu ya. Kita pilih yang ini itu, bukan yang first select track gitu. Kalau ini nanti kita bingung mencarinya gitu. Pokoknya langsung aja di new MIDI track gitu kan. Langsung aja oke teman-teman. Nah, sudah data MIDI-nya ini sudah ada teman-teman, MIDI ini. Tapi kan ini belum bunyi. Nah, ini belum ada karena mau MIDI-nya apa. Nah, ini kan mati nih tadi. Oke, kita bikin baru di sini. Misalkan kita buka sampel bass lagi di sini kan. Jadi di sini kita punya track bass ini. Nah, kita pindah aja data ini ke sini. Nah, ini sudah bunyi teman-teman. Nah, ini karena velocity-nya sama rata, maka suaranya seperti ini. Nah, sedikit berbeda dengan yang ini tadi, tapi kita bisa atur gitu kan. Tapi kalau tadi kita rendernya sesuai dengan yang ini bisa juga gitu. Jadi akan mengikuti ekspresi yang di sini. Tapi ini track MIDI ini sudah bisa kita gunakan. Nah, jadi ini kita bisa edit-edit lagi, mau pakai preset apa, mau pakai VST apa. Bahkan misal kita pasang ke synth bass misalkan, bisa aja gitu. Misal nanti ada string, kita bisa render ke WAV ataupun sebaliknya render ke MIDI gitu. Jadi keuntungannya yaitu tadi, dengan data yang ini mentah kita tidak bisa edit apa-apa, kita bisa rubah-rubah lagi, menyesuaikan VST kita, menyesuaikan dengan karakter musiknya kayak gitu. Kemudian yang tadi yang sebelumnya adalah yang MIDI menjadi WAV. Fungsinya adalah untuk memperingan kerja prosesor kita. Jadi ketika kita mixing yang seharusnya sudah terlalu berat dengan VST, maka semuanya akan menjadi ringan karena semua sudah menjadi WAV. Dan ini berlaku di semua instrumen teman-teman. Mau drum, nah yang penting itu kan drum teman-teman. Biasanya kita yang dirubah itu snare sama kick misalkan, atau bahkan tom-tomnya itu bisa juga, caranya sama persis. Pokoknya sama plug, kita render vari audionya, kemudian kita render MIDI gitu. Jadi nanti kita tinggal snare-nya di note apa, kick-nya di note apa. Nah, kita bisa sesuaikan lagi gitu teman-teman. Oke. Jadi segitu aja teman-teman, caranya untuk kita ngedit track MIDI menjadi WAV, ataupun sebaliknya yaitu track WAV menjadi MIDI gitu ya teman-teman. Semoga video ini membantu, semoga menjawab. Jadi teman-teman sudah tidak kesusahan lagi, mau dapat data apapun kita tetap bisa mengerjakannya secara maksimal dan secara efektif, efisien, sesuai dengan keinginan kita dan klien gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen, nanti pasti aku akan langsung jawab atau buatkan videonya gitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus berkarya aja dulu, dan salam audio. Bye bye.